Cerita dongeng Si Janda dan Ketela Pohon Part 2. Upaya si janda menyelamatkan ketela pohon. Dengan penuh kepanikan, si janda berusaha mencari batang ketela pohon di antara batang-batang yang tergeletak di tanah. Ketika akhirnya berhasil menemukannya, ia pun langsung menangis sejadi-jadinya. Ia menyesali karena tak pergi ke hutan kemarin. Seandainya saja kemarin ia pergi ke hutan, setidaknya ia masih bisa melihat ketela pohon untuk terakhir kalinya dan mengucapkan salam perpisahan terlebih dahulu. Namun, kini nasi telah menjadi bubur. Si janda hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya. Di tengah-tengah tangisannya itu, ia memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar bisa dipertemukan kembali dengan ketela pohon. Kemudian ada sebuah suara gaib yang kembali terdengar dan membuat si janda terkejut. Tak perlu menangis kawan. Kau bisa memotong-motong batang tubuhku menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian tanamlah batang itu. Suatu saat nanti kau pasti akan kembali bersua denganku. Betapa terkejutnya dan gembiranya si janda. Ia sama sekali tak menyangka kalau ketela pohon sahabatnya itu masih bisa bersuara. Selain itu, ia juga tak mengira kalau rupanya ia masih bisa menyelamatkan sahabatnya itu. Bahkan, ia bisa menanamnya kembali di kebun belakang rumahnya. Tanpa menunggu lama, ia langsung memotong-motong batang tubuh ketela pohon dan membawanya kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia segera menanam setiap bagian batang itu di kebun belakang rumahnya sesuai dengan petunjuk ketela pohon. Tanpa sadar, waktu pun berlalu dan hari berganti. Batang-batang pohon yang ditanam di kebun belakang rumah kini telah tumbuh bersemi. Setiap batang yang ditancapkan kini tumbuh menjadi satu pohon yang utuh dan rindang. Pada suatu hari, ketika si janda tengah asik menyiangi tanamannya, mendadak terdengar kembali suara ketela pohon. Terima kasih, wahai janda yang baik hati. Berkat kebaikan dan kemuliaan hatimu, kini aku bisa hidup kembali. Tuhan telah mengabulkan doamu agar bisa bertemu kembali denganku, ucap ketela pohon. Tak apa-apa kawanku, semua ini kulakukan sebagai balas budi atas kebaikanmu ketika aku terpuruk. Justru kaulah yang telah banyak membantuku, jawab si janda. Kini kau juga bisa kembali mengambil buahku. Namun sekarang buahku berada di dalam tanah dan batangku tak akan bisa menjulang lagi seperti dahulu. Kenapa begitu ketela pohon? Tanya si janda khawatir. Ia takut kalau ia sudah melakukan sebuah kesalahan yang kini membuat sahabatnya tak lagi bisa tumbuh menjulang tinggi seperti dahulu. Tidak apa-apa kawan, semua ini adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Namun kau tak perlu khawatir berlebih karena aku baik-baik saja. Justru sekarang kau tak perlu takut kehilangan diriku lagi. Jika mau, kau bisa terus memperbanyak diriku dengan cara yang sudah kuajarkan kemarin, yaitu dengan memotong-motong batang tubuhku, kemudian menanam setiap bagian batangnya. Ketela pohon menjelaskan dengan panjang lebar. Mendengar penjelasan itu, kekhawatiran si janda pun menghilang dan berubah menjadi kebahagiaan. Ia senang karena ketela pohon bisa kembali lagi ke sisinya meskipun dengan penampilan yang sedikit berbeda. Bahkan ia tak hanya menyimpan ketela pohon untuk dirinya sendiri. Ia pun memotong beberapa batang pohonnya, kemudian membagikannya kepada tetangga-tetangganya. Demikian seterusnya si tetangga pun membagikan pada orang lain hingga tanaman itu bisa menyebar dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Hai adik-adik sekalian,
Demikianlah kisah si janda dan ketela pohon yang sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa tentang kebaikan hati dan ketulusan hati. Sampai jumpa lagi.